Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afnan Rafni Palogan dengan NPM 19180303108 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video edukasi berkaitan tentang hak asasi manusia. HAM itu adalah hak dasar atau hak mutlak yang sudah ada pada diri manusia sejak ia lahir. Nah, pengertian HAM sendiri ini juga diatur loh di dalam undang-undang, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang wajib kita junjung, kita hormati, dan dilindungi oleh negara, baik hukum maupun pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama, universal, lalu hakiki, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dimusnahkan. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat universal. Maksudnya adalah keberadaan HAM itu berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. HAM juga tidak terbatas oleh tempat, ruang, bahkan waktu, tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai manusia berhak untuk hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia yang lainnya. Yang selanjutnya, HAM bersifat secara hakiki. Maksudnya, hak asasi manusia itu hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak ia lahir, bahkan ketika masih di dalam kandungan. Hal ini dapat diartikan bahwa HAM ini merupakan kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia. Sehingga bagaimanapun HAM itu pasti ada di dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dihapuskan. Apabila dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri, atau dengan kata lain meninggal. Lalu yang selanjutnya ada tidak dapat dibagi. Nah, maksudnya itu hak asasi manusia di sini bersifat utuh, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi antar sesama manusia, baik itu hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk makan, hak untuk minum, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bersifat tidak dapat dimusnahkan. Maksudnya itu adalah hak asasi manusia akan terus ada dan melekat pada diri manusia selama ia hidup. Nah, apabila ingin dimusnahkan, berarti manusia itu harus sudah tiada di dunia ini lagi, atau dengan kata lain meninggal. Lalu hak asasi manusia itu memiliki beragam macamnya. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi ini merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Nah, contohnya itu yang pertama ada hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat, lalu kebebasan dalam berorganisasi, lalu ada hak untuk menjalankan dan memeluk agama, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Lalu macam hukum HAM yang kedua adalah hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Nah, contohnya itu pertama, hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya pada saat pemilihan presiden, berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun untuk memilih seseorang untuk menjadi presiden. Lalu mendirikan partai politik, hak dipilih dan dalam pemilihan. Contohnya yang lebih kecil daripada presiden yaitu pemilihan sebagai ketua RT. Lalu diangkat dalam jabatan pemerintah, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, dan hak untuk memberikan usulan atau pendapat berupa usulan. Itu bisa juga seperti petisi. Lalu yang ketiga dari macam-macam hak yaitu hak asasi peradilan. Nah, hak asasi peradilan ini merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika di dalam acara pengadilan. Contohnya itu yang pertama adalah menolak untuk digeledah tanpa adanya surat pernyataan diperbolehkan penggeledahan. Lalu hak untuk mendapatkan hal yang sama dan dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, maupun saat penahanan. Lalu mendapatkan pembelaan di depan hukum, memperoleh kepastian hukum, dan yang keenam mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum.
Lalu macam HAM yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tuh setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya, hak asasi sosial budaya itu mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mengembangkan bakat dan minat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, lalu memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain, lalu hak untuk memilih dan menentukan pendidikan yang ia inginkan. Lalu hak asasi manusia yang kelima ada hak asasi hukum. Nah, setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam hukum maupun pemerintahan. Contohnya, yaitu hak yang sama dalam saat proses hukum, hampir sama hak peradilan. Cuman kalau ini lebih ke dalam kaitannya dengan hukum, lalu mendapatkan layanan dan perlindungan hukum yang sama. Lalu hak dalam perlakuan yang adil atau sama di mata hukum. Lalu hak mendapatkan dan memiliki pemilihan hukum pada peradilan. Lalu hak asasi manusia yang keenam yaitu hak asasi ekonomi. Nah, jadi hak asasi itu juga bisa menyangkut tentang perekonomian. Berarti setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contoh hak asasi ekonomi yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Lalu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ternyata terbagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan, di mana munculnya pergerakan-pergerakan nasional dari 1908 sampai dengan 1945, sama periode yang kedua itu sesudah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai sekarang. Jadi pada periode sebelum kemerdekaan itu munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang mengatakan pemikirannya itu seperti ini. Contohnya ada Budi Utomo, yaitu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu juga ada Perhimpunan Indonesia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari yang namanya penjajahan. Lalu ada juga Indis Partage, yaitu hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuannya yang sama. Lalu ada Partai Nasional Indonesia, di mana pemikirannya itu mengatakan tentang hak untuk memperoleh kemerdekaan. Sehingga saat Indonesia telah bebas dari penjajahan, berkembanglah HAM yang sesungguhnya. Nah, perkembangan hak asasi manusia sesudah kemerdekaan terbagi lagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada periode 1945 sampai dengan 1950. Nah, di periode ini tuh hak asasi manusia menekankan mengenai yang pertama hak untuk merdeka, lalu hak untuk kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang akan didirikan, lalu kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua ada periode 1950 sampai dengan 1959. Hak asasi manusia pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi. Lalu periode selanjutnya ada periode 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah. Atau periode selanjutnya itu periode 1966 sampai dengan 1998. Jadi pada periode ini awal pemerintahan Presiden Soeharto, itu Presiden Soeharto menyatakan adanya hak uji material yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980, hak asasi manusia kembali dipasungkan dengan menyatakan alasan bahwa hak asasi manusia merupakan produk barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Namun pada tahun 1990, hak asasi manusia mendapatkan sebuah upaya dari pemerintah dengan adanya Komnas Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan lebih untuk hak asasi manusia pada diri setiap orang. Lalu periode yang terakhir yaitu 1998 sampai dengan sekarang,
Jadi pada periode ini HAM itu benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat khusus dan resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya, pemerintah itu memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan manusia dalam segala aspek, yaitu politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan peradilan. Namun, hak asasi manusia tidak serta-merta selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Masih ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bahkan termasuk ke dalam kategori yang berat, seperti peristiwa tragedinya Trisakti, lalu peristiwa Tanjung Priuk, terus juga ada kasus Marsina. Sehingga hak asasi manusia apabila ingin dapat berjalan sesuai dengan semestinya, dimulailah dari diri kita sendiri, karena apabila kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya setiap orang itu akan diperlakukan sama seperti cermin, yaitu memperlakukan orang lain dengan bagaimana cara kita bersikap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.